ibu-ibu dan kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, saya akan memulai pengajian kita dengan membacakan ayat syifa. Dengan wasilah ayat syifa ini, semoga di hari ini yang sedang sakit ya, baik ibu-ibu, kakak-kakak yang ikut pengajian ini ketika sakit, atau misalkan saudara, keluarga, orang-orang yang kita sayangi, ya, maka Allah sembuhkan, Allah berikan kesembuhan yang paripurna sehingga tidak kembali lagi penyakitnya, tapi kembali sehat dan bersemangat dalam beraktivitas. Baik itu sakit yang sifatnya sakit fisik gitu ya, keletihan, kelelahan, sakit kepala, demam dan semisalnya, ataukah sakit psikis gitu ya, kesedihan, eh, gundah gulana dan semisalnya, kemudian juga bahkan sakit pemikiran gitu ya, ada keraguan-raguan, ada syak wasangka. Semoga Allah sembuhkan segalanya dengan wasilah ayatul syifa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Kakak-kakak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas setiap berlelah-lelahnya kita dalam pengajian ini dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan semoga kita bisa istiqomah di dalam menjalankan rutinitas kita ya, pengajian kita, dan alhamdulillah kita ya dengan tema Al-Quran ya, mengajarkan hidup sehat. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang ayatul syifa, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan 2 poin ya, sudah mendapatkan 2 bagian ayat yang merupakan ayatul syifa, ayat-ayat pengobatan. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya 5 bagian yang berikutnya tentang ayatul syifa ini ya. Jadi ayat-ayat syifa ini bisa dihafalkan dan dijadikan rutinitas wirid harian kita. Saya sudah menge-share-nya di chat ya. Barangkali yang belum dapat silahkan ya, referensinya bisa dihafalkan, bisa dibaca. Ibu-ibu, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, pada bagian pertama ayatul syifa kita sudah membahas suratul Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu adalah surat Asy-Syafi Al-Kafi ya, surat yang mengobati
ya, dan surat yang cukup, ya, mencukupi, bahwa seakan-akan dengan kita rutinitas membaca Al-Fatihah, Allah sudah mencukupkan kita, ya, dari segala hal yang kita butuhkan. Demikian, berikutnya adalah surat At-Taubah ayat 14, ya. Ketika Allah menjelaskan tentang memerangi orang-orang kafir, memerangi, ya, eh, dalam konteks kita sekarang tentunya tidak dalam konteks perang, ya, memerangi hal buruk, ya. Eh, Kalau itu penyakit yang ada eksternal, ya, entah itu apa namanya, wabah ataukah apapun itu, gitu ya. Termasuk penyakit internal, ya, penyakit-penyakit kesesatan yang ada di dalam pikiran kita, sesat fikir, gitu ya, prasangka buruk yang apa istilahnya kemarin disampaikan, overthinking, gitu ya. Ada yang menyampaikan tentang overthinking, ya, berpikir terlalu berlebihan dan semisalnya, ya. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan keimanan, ya, mempertanyakan tentang Allah, mempertanyakan tentang syariat Islam, maka diperangi, kita lawan. Maka ketika kita lawan, maka Allah akan memberikan hal-hal pengobatan buat kita. Pertama, ya, hal-hal buruk itu akan Allah apa namanya, eh, jauhkan, ya, dengan wasilah, ya, biaidikum, dengan wasilah kita, ya. Jadi Allah selalu menolong seseorang itu dengan uh, sesuatu yang sunnatullah, ya, bukan dengan keajaiban-keajaiban saja, itu hanya terjadi kadang-kadang saja, ya. Kemudian juga wayukhzihim, ya, Allah akan lemahkan, ya, Allah akan hinakan. Nah, kemudian wayansurkum alaihim, ya, Allah akan tolong, ya, kita akan diringankan permasalahan kita, dan kemudian wayashfi sudur qaumin mu'min, ya, Allah sembuhkan jantung kita, hati kita, ya. Yang kelima, Allah akan mencabut ghaidz qulubihim, ya. Allah akan menghilangkan, melenyapkan apa namanya, kesedihan, duka lara, gundah gulana. Ghaidz itu kemarahan, ya, amarah yang ada di dalam hati orang yang sedang sakit. Karena amarah ini adalah sumber penyakitnya. Wa yatubullahu ala man yasha. Dan Allah, ya, akan mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki. Tujuan kita cuma satu. Gimana caranya Allah ridho? Hidup akan bahagia, hidup akan ringan kalau Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah pengen sama kita, Allah akan jor-joran, ya, untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Kenapa? Karena Allah alim, maha mengetahui kondisi hidup kita, kondisi hati kita, kondisi fisik kita, lingkungan kita. Dan Allah hakim, Allah maha bijaksana. Allah tahu yang paling tepat untuk kita. Allah tahu apa yang paling efektif buat hidup kita. Itu yang jadi apa, wirid kita, ya. Yang ketiga adalah surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ini ucapan ini adalah ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita lihat ayatnya lebih lengkap, ya. Ini berada di surat Asy-Syu'ara, ya, tentang para penyair, ya. Asy-Syu'ara itu para penyair. Nah, ini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim, ya, yang berdebat dengan ayahnya sendiri. Watlu alaihim, kisahkan kepada mereka, ya, kabar besar penting tentang Nabi Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ayahnya di sini Azar, ya. Ma ta'budun, ya. Ini tentang, kita tahu kisahnya, ya, yang akhirnya Nabi Ibrahim dibakar oleh api, ya. Di sini ada perdebatan antara Nabi Ibrahim dan ayahnya dan kaumnya. Dan kemudian, ya, penutupnya ketika apa namanya, menjelaskan tentang kesesatannya, Nabi Ibrahim berkata, ya, afara'aitum ma kuntum ta'budun, ya. Terus bagaimana pendapat kalian tentang tuhan-tuhan, berhala-berhala yang kalian sembah, ya. Yakni berhala yang antum, kalian, abaukum, leluhur kalian yang dahulu aqdamun sembah, ya. Berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu pada hakikatnya adalah adu gulli, ya. Itu semuanya adalah musuhku. Nah, kenapa Nabi Ibrahim disebut orang yang hanif, ya?
Kenapa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif? Hanif itu sifat yang agung buat seorang manusia. Di dalam Al-Quran, orang yang bersifat hanif ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapapun yang bersikap hanif, maka pada hakikatnya dia sedang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kaitannya dengan pengobatan Al-Quran tadi, ya. Jadi bagaimana kita bisa sembuh, ya? Bagaimana kita sehat dari penyakit kita? Kuncinya adalah hanif seperti hanifnya Nabi Ibrahim. Realitanya kita tidak bisa seperti Nabi Ibrahim, tapi kita bisa meneladani Nabi Ibrahim, ya. Ini yang perlu kita pahami, ya. Bagaimana ini saya sedang sakit nih? Sakit apa? Sakit fisik, sakit kejiwaan, apa yang harus dilakukan? Obati hatinya dulu, obati cara pandangnya dulu, bersihkan dulu, ya. Hanif, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tahun-tahun, ya, akhir kehidupannya sebagai manusia biasa beralih kepada status seorang rasul, ya, di usia 40 tahunan kurang lebih, ya. Rasulullah itu sering bertahanuf, ya. Tahanuf itu apa? Tahanuf itu artinya berusaha menjadi hanif seperti Nabi Ibrahim. Nah, gitu, ya. Jadi dari ayat wa idza maridtu fahuwa yashfin, apa yang harus kita lakukan? Kita itu berusaha hanif seperti Nabi Ibrahim, ya. Kalau kita ingin sembuh dari penyakit kita, kalau kita sehat dari sakit kita, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha menjadi orang yang hanif. Terapi dari Al-Quran adalah dengan tahannuf, berusaha menjadi hanif. Hanif itu apa? Membersihkan segala kekotoran-kekotoran yang ada di cara pandang kita dan hati kita tentang Allah dan tentang syariat Islam. Berubah sikap hidup, ya, dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Itu tahannuf atau hanif. Jadi gini, seringkali kita salah, ya, sikap tentang pengobatan. Kita sering menganggap bahwa, apalagi orang Indonesia, ya, yang namanya mengobati itu adalah saya sakit fisik saya, demam, meriang, gitu, ya, pusing dan sebagainya. Kemudian saya ambil sebutir obat yang bulat itu, saya masukkan ke mulut, saya minum, saya telan, sembuh. Itu yang namanya sembuh. Menurut versi kita nih orang Indonesia. Kalau kita sudah nggak merasa sakit lagi secara perasaan kita, indera kita, berarti sudah sembuh. Padahal belum tentu. Seperti yang saya sampaikan dari kemarin, bahwa seringkali ada obat-obat itu yang sifatnya hanya untuk menipu syaraf kita. Seperti obat-obatan yang diberikan psikiater yang kemarin dibahas, gitu, ya. Mayoritas obat yang diberikan psikiater itu untuk menipu syaraf, ya. Sumber sakitnya belum ditangani. Dan obat terbaik, ya. Jadi kalau misalkan ngobrol apa obat terbaik? Obat terbaik itu makan. Karena di dalam makan itu, ya, terkandung segala macam hal baik, ya. Vitamin A sampai Z, ya, segala macam kalsium, protein dan semisalnya. Ya, itu pengobatan terbaik sebetulnya makan, gitu, ya. Cuman karena kalau kita makan itu, ya, tidak sekali makan langsung sembuh. Kenapa orang sakit, ya? Salah satu faktornya adalah karena tadi apa yang dimakan masuk ke dalam perut itu, ya. Tidak semuanya kandungan baik dari alam, gitu, ya. Boleh jadi, ya, yang dimakan itu adalah hal-hal yang menyebabkan penyakitnya lebih parah. Nah, makanya cara kita menyembuhkan diri yang pertama adalah dengan tahanuf, seperti tahanufnya Nabi Ibrahim, hanif. Hanif itu bersih, ya. Yang bersih itu adalah membersihkan sikap kita, cara pandang kita dari hal-hal yang ini yang perlu, ya, apa, ya, yang tahapan-tahapan pengobatan tahanuf itu seperti apa? Ya. Yang pertama, kita, ya, menjauhkan, ya, sejauh-jauhnya, ya, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari, ya, kesyirikan dan semisalnya. Kesyirikan, kekufuran, karena itu sumber
penyakit terbesar. Kesyirikan itu apa? Cara pandang yang sesat, cara pandang yang salah tentang Allah. Ya, lagi-lagi adalah tentang prasangka buruk. Ya, suudzon kepada Allah. Ya, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Melihat Allah dengan cara pandang jahiliyah. Ini sumber penyakit paling besar. Ya, seseorang ya yang di dalam hatinya ada kesyirikan, kekufuran, cara pandangnya itu pasti sakit. Masa bukannya orang Islam sekarang cuman ada kurang lebih sekitar 1,8 ya, 1,8 miliar ya. Sementara penduduk itu ada 7 miliar. Ya. Berarti kalau misalkan ada 7 miliar masih ada 5,2 miliar yang bukan Islam. 5,2 miliar itu mereka berada dalam kesyirikan, kekufuran. Nyatanya mereka sehat. Sehat apa? Ya. Sehat fisik mungkin iya. Tapi hatinya itu pasti sakit. Ya. Ketika kita menjauhi sunnatullah, menjauhi fitrah, itu pasti akan ada yang sakit. Ya. Makanya kita sering menemukan gitu ya. Orang yang tidak berpegangan pada tauhid, keimanan kepada Allah yang sesungguhnya, itu senangnya cuma sebentar. Bahagia sedikit, sedih lagi. Senang sedikit, kecewa lagi. Bahkan dengan uang yang sedemikian banyak, fasilitas kenyamanan yang sedemikian luar biasa, orang-orang di sekelilingnya, ya, kekuasaannya, itu tidak membuat dia jadi bahagia dalam hidupnya. Ya. Sakit, ya, fisiknya mungkin tidak, tapi sakit jiwanya. Itu yang perlu kita perhatikan. Hanif itu adalah membersihkan otak kita, cara pandang kita dari segala macam hal-hal yang syirik, gitu ya. Dan ini harus melalui proses belajar, ya. Karena kesyirikan itu nggak bisa disembuhkan kecuali kita tahu, ya, sumber kesyirikannya apa, ya. Banyak, ya, orang yang tidak menyadari kesyirikan atau kekufurannya, ya. Misalkan contohnya adalah riya. Ya, riya, sombong. Itu sesuatu yang merupakan kesyirikan yang halus, kecil, tapi tetap syirik. Itu menjadi penyakit di dalam hati, mengganggu fisik kita, bahkan secara fisik pun. Yang kedua adalah menjauhkan dari, ya, dosa besar. Ya. Hal-hal yang terlarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat hidup seseorang itu menjadi sulit? Karena dia melakukan, ya, dosa. Dosa itu apa? Dosa itu seperti kotak kecil ini. Ini haram itu apa sih? Jadi haram itu bayangkan, ya, seperti kotak kecil ini, ya, atau misalkan bulatan lah, ya. Ini lingkaran kecil, lingkaran merah. Ini adalah dosa. Ini bukan bendera Jepang, ya. Saya sedang mengilustrasikan dosa, ya. Nah, Islam itu memberikan keleluasaan kepada umat manusia, kepada orang-orang beriman itu. Bayangkan di tampilan yang saya tampilkan itu, di situ ada ruang putih yang kosong yang luas. Kita tuh bebas melakukan apapun. Ya, sama seperti larangan Allah kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketi ini. Yang namanya haram itu apa? Pengecualian. Awas, jangan sampai salah. Jadi bukan terbalik, ya. Ini kadang-kala kita salah paham, seakan-akan ya, nah, ini adalah yang halal. Jadi kadang-kala, orang Islam ribet, ya. Ini halal, gitu ya. Yang di luar ini semuanya adalah haram. Ini pemahaman yang salah. Bukan begitu, ya. Jadi halal itu bukan berada di kotak kecil, haram itu berada yang luas, bukan. Ya. Jadi halal haram itu di dalam Islam, ya. Artinya halal itu artinya sesuatu yang lepas, bebas. Artinya halal yahullu itu artinya melepaskan. Kayak misalkan kita ada burung di dalam sangkar, kemudian kita
buka sangkarnya, burungnya kita biarkan terbang. Itu namanya ahalla, menghalalkan. Jadi halal itu luas, ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, artinya haram itu artinya limited edition. Arti kata haram itu limited edition, terbatas, pengecualian. Jadi disebut haram itu sesuatu yang sedikit. Makanya di dalam kaidah itu semua hal itu halal, mubah, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Nah, bagaimana mungkin hal yang haram yang kecil itu saja kita tetap terjerumus? Kenapa? Karena kita tuh mendekati terus, mepet-mepet terus di sini. Ya. Jadi yang harus kita jauhi itu adalah yang haram. Sejauh-jauhnya, ya, itu kita jauhkan. Nah, kemudian, ya, setelah yang haram tadi, ya, ada garis batas. Ya, ada garis batas. Nah, garis batas ini apa namanya? Yang garis batas ini yang saya warnain coklat itu namanya had atau batasan. Bagaimana agar hidup kita sehat, hidup kita apa namanya? Selalu dalam kondisi baik, ya. Selain kita menghindari hal-hal yang haram, yang dosa besar, ya. Dosa besar sudah jelas harus kita jauhkan. Yang ketiga, ya, menjauhkan diri, ya, dari syubhat. Nah, dosa besar tentu saja dosa besar dan kecil. Besar dan kecil itu bukan ukuran apa ukurannya. Besar dan kecilnya dosa itu ukurannya adalah kepada siapa kamu berdosa. Ya. Ketika berdosa kepada Allah dan tidak ada penyesalan dalam hati, biarpun kecil menurut orang, tapi kalau kita apa namanya tidak meyakini itu sebagai dosa, bisa jadi itu sesuatu yang besar. Nah, bahkan agar hidup kita itu sehat, ya, menjadi hanif seperti Nabi Ibrahim, kita sedang bertahanuf, ya, meneladani Nabi Ibrahim agar kita sembuh nih, ya. Dan kita harus menjauhkan diri dari hal yang syubhat. Syubhat itu apa? Samar-samar. Jadi kita bermain-main di wilayah yang nggak jelas itu halal atau haram. Kita bermain-main di wilayah tepian-tepian ini, ya, di garis batas ini, bermain-main, ya, apa namanya, bermain-main di garis batas ini. Misalkan contohnya kalau anak gadis ini santri misalkan, yang haram itu apa? Misalkan seorang perempuan mojok berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Misalkan si fulanah, ya, boncengan berdua sama si fulan, main ke tempat sepi berdua. Nah, itu sudah haram. Nah, kalau misalkan wilayah yang syubhat, apakah itu halal atau haram misalkan, itu adalah misalkan berkholwat apa namanya via handphone. Kalau seorang muslimah, seorang perempuan, ya, misalkan anggaplah seorang gadis, ya, dengan seorang bujang, si gadis nge-WA bujang atau sebaliknya si pemuda nge-WA gadis. Apakah itu haram? Belum tentu. Tidak bisa kita katakan itu haram. Karena nge-WA-nya itu maksudnya apa? Boleh jadi bertanya hal, kalau misalkan dalam urusan kerja yang sama gitu ya, di kantor yang sama, di lembaga yang sama misalkan, atau di apalah di sebuah kepanitiaan yang sama, atau misalkan sepupu, ya, namanya sepupu. Itu sesuatu yang halal. Tetapi kalau misalkan kalimat-kalimatnya sudah menyerempet pada hal-hal yang hubungan lawan jenis, itu bisa bermakna korbus zina. Nah, itu haram atau halal? Wilayahnya sangat samar sekali. Yang jelas kita tahu bahwa kalau sudah seperti itu akan ada apa? Penyakit hati. Ya, kalau tadi mojok berduaan secara fisik, otomatis penyakitnya fisik, ya. Si perempuannya ternoda, si laki-lakinya ternoda. Tapi kalau misalkan main pakai handphone misalkan, yang terjadi adalah apa? Penyakitnya hati. Itulah penyakit mulai muncul. Dengan syubhat pun itu akan menciptakan penyakit. Kalau sudah seperti itu, ya, bikin nggak enak makan, bikin nggak enak minum, ya, badan bisa meriang, gitu ya, bisa bengong terus, gitu ya. Itu penyakit, semuanya penyakit. Nah, itu bisa disembuhkan dengan apa? Dengan tahanuf. Kita menjauhi, ya, syubhat. Orang yang menjauhi syubhat dikenal dengan orang yang
wara, gitu ya. Nggak mepet-mepet pada hal yang nggak jelas halal dan haramnya. Boleh jadi halal, boleh jadi haram. Ya. Nah, yang keempat, apakah kalau misalkan kita sudah menjauhkan yang syubhat, ya, itu sudah membuat kita sehat? Tidak. Boleh jadi penyakit itu akan tetap ada. Ya. Nah, makanya kita hanya memilih ya yang thayyibah saja. Karena yang syubhat itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Nah, kalau yang thayyibah itu pasti halal. Halal buat orang beriman, halal itu nggak cukup, ya. Apa namanya? Halal itu nggak cukup. Harus apa? Harus thayyibah. Itu yang perlu kita pahami. Ah, ini kan halal. Nah, gitu ya. Halal itu nggak cukup, harus thayyibah. Misalkan dalam urusan makanan, ya. Apa namanya? Kayak misalkan apa contohnya makanan halal? Misalkan ayam. Kita sembelih ayam, atau jangan ayam lah, ikan yang nggak perlu disembelih pun sudah halal. Ya, misalkan apa namanya, Farha lagi main di sungai, Farha naik perahu di sungai mendayung gitu ya, tiba-tiba ada ikan loncat ke perahu, cet gitu ya, atau di laut. Ceritanya Farha lagi main ke laut, lagi naik perahu, tiba-tiba ada ikan loncat ke apa namanya, ke perahu. Ya, nah kemudian Farha ambil ikannya tuh. Kalau dimakan boleh atau enggak? Kira-kira. Itu ikan masih gerak-gerak gitu ya, dimakan. Gitu ya. Halal atau enggak? Halal. Ya. Ikan masih hidup, masih gerak-gerak gitu ya. Diambil, dimakan. Halal atau enggak? Halal. Tapi enggak thayyib, enggak sehat, enggak pantas, enggak baik. Nah, gitu ya. Jadi thayyibah itu meliputi ya. Jadi kalau misalkan halal thayyibah itu meliputi tentang benar dan salah, tentang baik dan buruk, ya. Kemudian tentang ini yang penting, pantas atau tidak pantas, ya. Benar, ya, itu sesuai syariat, halal. Baik itu thayyibah. Nah, pantas kepatutan itu, ya. Bahkan sesuatu yang thayyibah belum tentu pantas dilakukan di suatu kondisi. Saya sering ngasih contoh, misalkan sunnah Rasulullah. Apakah seluruh sunnah Rasulullah bisa dilakukan? Bisa, tapi sesuai konteks, sesuai waktu. Contoh, misalkan sunnah Rasulullah. Misalkan saya nih Abu Qawam, pengen menjalankan sunnah Rasulullah. Saya panjangkan rambut saya sampai sebahu. Dibiarkan tergerai, kemudian saya cat pakai warna merah menyala. Dipanjangin semua, dicat dengan cat warna merah menyala. Mata pakai celak yang hitam. Kemudian pakai gamis hijau, sorban hijau. Ya. Kemudian pakai cincin, di sini batu akiknya gede segede baso Pak D gitu ya. Ya, pakai cincin, pakai. Apakah itu sunnah? Sunnah. Tapi apakah misalkan pantas dipakai ya di lingkungan yang tidak siap menerimanya? Contohnya siapa? Misalkan Habib Bahar bin Smith. Nah, itu sunnah itu. Tapi kalau Abu Qawam yang berpenampilan seperti Habib Bahar, itu nggak pantas. Ya. Apalagi kalau misalkan apa namanya? Kalau yang pakai Habib Bahar bin Smith, mungkin dia dapat pahala yang banyak. Tapi kalau Abu Qawam gitu ya, boleh jadi memunculkan fitnah. Ya. Tahu ya Habib Bahar bin Smith yang rambutnya panjang itu, dari cat gitu ya. Atau banyak ya, para Habib itu kadang-kadang jenggotnya dicat merah misalkan. Atau siapapun itu. Pantas buat orang lain, tapi belum tentu pantas buat saya. Syekh Abdurrahman Sudais, ya, Syekh Abdurrahman Sudais kemana-mana, misalkan pakai gamis, pakai sorban di sini, datang ke Indonesia, keliling Indonesia, main ke Kuningan misalkan, beliau pakai itu pantas, orang menghormati beliau. Tapi saya Abu Qawam, misalkan, ya, sekarang keliling Jakarta pakai sorban, pakai gamis, ya, itu belum tentu pantas. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tapi apakah pantas di masa itu? Nah, itu ya, Hanif itu seperti itu. Jadi likulli maqamin maqal. Setiap ya, makom, setiap apa namanya, lingkungan ada cara berbicaranya sendiri-sendiri. Ya.
Nah, ini adalah tahapan bagaimana menjadi hanif. Menjauhkan diri dari kesyirikan, menjauhkan diri dari dosa besar, menjauhkan diri dari syubhat, menjauhkan diri dan memilih hanya yang halal dan thayyibah saja. Yang terbaik, yang paling baik, yang baik, kurang baik, tinggalkan. Nah, gitu ya. Bahkan yang baik pun harus sesuai konteks. Kita kembali. Nah, makanya itulah kenapa Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa dalam sholat kita selalu bersolawat untuk Nabi Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Nah, bagaimana sikap hanif Nabi Ibrahim itu? Kekufuran adalah musuhku. Kira-kira seperti itu. Illa rabbal alamin, aku hanya beriman kepada Allah saja. Nah, di sini Allah oleh Nabi Ibrahim disifati di ayat ini, pertama, Allah yang menciptakan aku. Yang kedua, Allah yang memberikanku hidayah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Kenapa kita harus beriman kepada Allah saja? Karena Allah yang menciptakan aku. Nah, di sini banyak ibu, di sini banyak orang tua ya, tentunya paham. Bahkan kita semua adalah anak. Kenapa kita harus hormat pada ayah dan ibu? Gitu ya. Manusia ini kita kan kenapa harus hormat pada ayah dan ibu? Karena ayah dan ibu itu yang menjadi wasilah lahirnya kita di dunia. Gitu ya. Pada ayah dan ibu yang menjadi wasilah lahirnya kita di dunia saja, padahal bukan mereka yang bikin kita. Ya. Biarpun orang bercanda, oh bikin anak yuk. Pada hakikatnya kan bukan ayah dan ibu yang bikin anak. Yang bikin anak adalah Allah. Ya. Kalau misalkan ayah dan ibu yang bikin anak, ya, otomatis setiap suami istri berhubungan suami istri ya pasti punya anak. Mungkin satu pasangan suami istri anaknya bisa ratusan gitu ya. Bisa ribuan. Faktanya enggak gitu ya. Banyak yang sudah berikhtiar bertahun-tahun, puluhan tahun belum dikasih keturunan gitu ya. Jadi ayah dan ibu saja yang menjadi wasilah kelahiran kita, kita wajib hormat. Apalagi Allah yang menciptakannya dari kita dari ketiadaan. Nah, kemudian habis diciptakan diapain? Kalau ayah yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang penting asal punya anak habis itu ditinggal ya. Ketika tahu pasangannya hamil dia langsung pergi kabur ya. Nah, Allah itu ketika menciptakan sesuatu tidak pernah membiarkannya sia-sia. Allah itu ketika menciptakan sesuatu, Allah memberikan hidayah, petunjuk nih, kamu harus begini, kamu harus begitu, diarahkan ya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, maka Allah lah yang memberikan kita petunjuk. Kita bisa ada di sini itu pada hakikatnya ya adalah atas petunjuk Allah. Tiba-tiba datang orang, kita lagi bengong, kita lagi nggak tahu, tiba-tiba ada datang orang, ngaji yuk. Di mana? No, di sono. Ayo ikut aja ya. Kita nggak tahu, tiba-tiba datang aja. Ternyata Masya Allah ya. Ternyata di sini saya menemukan kebenaran. Itu hidayah ya. Bahkan termasuk misalkan seorang anak bayi yang baru lahir, mata masih terpejam ya. Kemudian disodorkan puting ibunya, mulutnya akan langsung mencari-cari dan tahu bagaimana ya cara dia makan. Si bayi 9 tahun di dalam 9 tahun. 9 bulan. Bayi kan 9 bulan di dalam perut. Dia nggak pernah tahu apa-apa, nggak pernah lihat apa-apa. Kemudian dilahirkan oleh Allah ke dunia, ya. Kemudian sama ibu itu digendong. Ibu yang membuatnya, ya. Ibu itu dikasih hidayah oleh Allah. Tiba-tiba aja perasaan ibu itu makin cinta kepada anaknya, digendong anak. Ya. Kemudian ditempelkan ke puting payudaranya. Si anak itu belum bisa ngomong, belum bisa gerak, bahkan melek aja belum bisa. Disodorkan puting itu dia tahu harus apa. Ya, dia harus menghisapnya. Nggak ada yang ngajarin. Tangan belum bisa gerak, mata belum bisa melek gitu ya. Itu dia sudah menghisap. Caranya gimana? Apakah digigit? Ya, enggak. Caranya dia sudah tahu sendiri. Nggak ada yang ngajarin itu bayi cara menghisapnya seperti apa. Itu namanya hidayah. Hidup kita itu sebetulnya dibimbing oleh Allah, cuman kita sering nggak sadar saja, ya. Kemudian Allah walladzi huwa yut'imuni wa yasqi, ya. Dan Allah lah yang yut'imuni, ya, tadi menciptakan, memberikan hidayah. Ketiga adalah
memberikan makan, wa yaskin, dan memberikan minum. Makan dan minum itu adalah Allah yang menganugerahkan kepada kita, yang memberikan kecukupan pada kita. Makanya ya, misalkan apa namanya, seorang suami gitu ya, ngasih makan ke istrinya. Kalau misalkan suaminya meninggal, apakah istrinya pasti mati kelaparan? Ternyata tidak. Ya kan? Banyak ibu-ibu yang menjanda bertahan hidup bertahun-tahun, puluhan tahun, padahal suaminya sudah meninggal. Ya, kalau misalkan suami yang ngasih makan, suaminya meninggal, istrinya meninggal, nggak keurus. Ternyata nggak, tetap hidup. Bahkan banyak yang suaminya meninggal, si ibunya menjanda, malah makin sukses. Ya, banyak yang seperti itu. Ibu punya kekhawatiran, misalkan ibu-ibu muda punya anak 3 masih kecil-kecil, ya, misalkan punya anak 5 masih kecil-kecil, ya. Saya belum siap mati muda. Kenapa? Anak saya masih kecil-kecil. Kalau saya meninggal, nanti bagaimana nasib anak-anak saya? Emang kalau ibu meninggal, anak-anak ibu menderita? Tidak, kata siapa? Ya, Rasulullah itu nggak pernah punya ayah, nggak pernah punya ibu yang menemaninya di masa kecil. Itu kan Rasul. Di dunia ini kita juga sama banyak ya cerita. Ya. Bahkan gelandangan saja mereka bisa tumbuh besar, tetap makan, tetap minum. Gitu ya. Kadangkala nih, rezeki yang Allah berikan itu kadangkala melalui jalan yang haram. Haram buat mereka, halal buat kita. Misalkan begini, ada seorang pengemis, ya, lagi duduk di pinggir jalan, tiba-tiba lewat sebuah mobil. Turunlah seseorang, bapak-bapak, ngasih santunan. Padahal santunan itu hasil korupsi. Si bapak itu, yang keluar dari mobil misalkan, dia itu koruptor. Dia beli santunan itu pakai uang haram. Banda yang diberikan itu, ya misalkan anggaplah sekotak nasi ataukah satu paket sembako, sekotak nasi itu kalau dimakan sama si bapak itu makanan haram, karena itu adalah pakai uang haram. Tetapi ya ternyata si bapak itu ngasih santunan, dikasih ke sini fakir miskin. Ya, si bapak apakah ngasih santunan hartanya jadi bersih? Tetap haram, tetap haram. Tapi si pengemis menerima itu adalah rezeki dari Allah. Ya, kecuali si pengemisnya dikasih tahu, Mas, ini uang haram, makan ya. Enggak ya, buang. Tapi kalau faktanya kan enggak. Ya, jadi kadangkala nikmat itu diberikan melalui apa? Melalui sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Seperti misalkan lupa di bulan puasa, ya, tiba-tiba lupa makan, ya. Misalkan Farha, gitu ya, lagi puasa hari pertama, tiba-tiba lupa minum, ya, minumnya 2 gelas lagi, blok 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 blok, gitu ya. Habis 2 gelas, loh, Farha kok minum? Bukannya puasa? Oh iya, lupa. Nah, misalkan gitu ya. Apakah berdosa? Tidak, karena tidak tahu. Perutnya kenyang, ya. Kalau dilakukan sekali lagi dosa. Tetapi itulah nikmat dari Allah. Ya. Wa alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, ya. Wa idza maridtu, dan kalau aku sakit, ini yang penting ya. Kalau aku sakit, fahuwa, maka Allah yashfini, yang akan menyembuhkanku. Kemarin sudah dibahas marad, penyakit ya. Sakit marad itu ingat ada ada marad ya. Kalau sudah berbicara menggunakan kata marad, berarti sakitnya bisa sakit fisik, bisa sakit jiwa, bisa sakit pemikiran. Jadi marad ya, itu bisa sakit fisik, bisa sakit jiwa. Jadi sakit jiwa itu belum tentu gila ya. Misalkan kita sering galau, sering sedih, itu jiwa kita sedang sakit, ya. Atau sakitnya sakit pemikiran. Ya. Misalkan sakit pemikiran, ya. Contohnya apa sakit pemikiran? Misalkan yang mungkin menyerang kaum wanita, misalkan feminisme, ketidakadilan, ya. Masa giliran laki-laki boleh begini dan begitu, sementara perempuan nggak boleh, nah, gitu ya. Itu sakit itu penyakit itu yang harus diobati.
Ya, kenapa kalau laki-laki boleh melakukan ini dan itu? Kenapa kalau perempuan tidak? Kenapa kalau misalkan bapak meninggal bagi waris, saya perempuan cuma dapat 1, sementara kakak saya yang laki-laki dapatnya 2. Padahal misalkan apa namanya saya nggak punya apa-apa, sementara kakak saya sudah punya usaha, sudah menikah. Kenapa dia tetap dapat 2? Itu penyakit, ya. Kenapa? 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 Itu penyakit. Ya, kalau sudah mempertanyakan syariat Allah, itu berarti sakit pemikiran. Nah, itu marad. Ya, marad itu sakit fisik, sakit jiwa, sakit pemikiran. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fahuwa, maka Allah lah. Huwanya ini adalah Allah. Yashfi, syifa. Ya. Allah lah yang akan menyembuhkanku. Nah, yang perlu kita pahami, ya, oh ini ayat syifa. Saya lagi sakit perut. Kemudian saya sakit. Kata Ustadz, suruh baca ayat syifa. Kemudian saya baca, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kok saya udah baca nggak sembuh-sembuh? Oh, kurang kali bacanya. Dibaca 100 kali. Pak Ustadz, saya sakit perut, saya baca wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu. Saya baca 100 kali kok tetap sakit perut. Ingat, kalimatnya adalah Allah lah. Ya, yang akan memberikan syifa, penyembuhan. Dan syifa, obat itu, ya, bukan hanya dengan satu cara. Kemarin kita sudah bahas juga, kalau dawa itu obat yang diminum. Kalau syifa itu bisa, ya, obat minum, ya, bisa obat dengan tindakan, diinfus, dioperasi, ya, itu obat tindakan, dibekam. Bekam juga itu adalah salah satu pengobatan, gitu ya. Ya. Obat diminum, obat tindakan, ya, itu juga adalah bentuk syifa, pengobatan. Yang ketiga, ya, adalah obat dengan ruqyah, ya, dengan ucapan, dengan sugesti, ya, dengan motivasi, ya. Nah, itu adalah ruqyah. Nah, ini diantara cara Allah menyembuhkan. Jadi saya sakit, kemudian saya baca ayat Quran, saya sudah diruqyah, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ingat, yang menyembuhkan itu bukan ayatnya. Yang menyembuhkan itu bukan ustadznya. Saya udah ngundang Ustadz Anu, ya saya udah diruqyah kok tetap aja sakit. Ingat, ya, yang menyembuhkan itu Allah. Maka terserah Allah gimana cara menyembuhkan kita. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Allah. Karena saya baca ayat ruqyah, maka Allah harus menyembuhkan saya dengan ruqyah. Kalau karena saya minum madu, berarti Allah harus menyembuhkan saya dengan madu. Karena madu itu misalkan mengobati. Kalau saya minum habatus sauda, berarti saya harus sembuh. Ya, karena saya sudah minum habatus sauda. Karena saya ke dokter, saya sudah dikasih obat dokter, maka saya harus sembuh. Masa saya udah berobat ke dokter nggak sembuh? Itu bukan apa namanya cara, ya, maaf. Yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan herbal, bukan obat, bukan madu, bukan ayat Qur'annya, tapi Allah yang menyembuhkan. Terserah Allah cara Allah menyembuhkannya kayak gimana. Itu yang perlu kita pahami. Tapi dengan kita baca ayat Quran, kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan, kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan, muncul keyakinan dalam otak dan hati kita. Oh, Allah yang menyembuhkan. Gimana cara Allah menyembuhkan saya? Terserah Allah. Bisa jadi si A misalkan, anggaplah misalkan di sini siapa yang apa namanya, yang nyalain kamera, misalkan apa namanya, Kak Tasya, ya misalkan Kak Tasya lagi sakit, ya, kemudian baca wa idza maridtu fahuwa yashfin, baru sekali baca tiba-tiba sembuh sakitnya, berarti Allah berkehendak sembuhnya Kak Tasya melalui bacaan ayat itu. Kemudian Kak Sintia baca wa idza maridtu fahuwa yashfin, udah baca tiap hari selama seminggu nggak sembuh-sembuh, ya, tapi ternyata, ya, karena nggak sembuh-sembuh, misalkan, ya, ada temannya, kenapa kamu Cin? Kamu udah berhari-hari sakit. Iya nih, aku waktu itu minum obat ini, ya, minum madu, ya, madunya madu ini yang bagus nih, misalkan.
Coba aja, ternyata diminum, alhamdulillah sembuh. Berarti cara Allah menyembuhkan Kak Cynthia bukan dengan ayat itunya, tapi dengan madu. Kemudian Kak Elsa, ya, sudah baca ayat itu, sudah minum madu, gitu, tetap sakit. Akhirnya datanglah ke dokter. Ketika dokter, oh ini mah sakitnya sakit A, nih coba pakai ini, minum antibiotik misalkan, disuntik atau apalah itu, sembuh. Ya. Nah kemudian siapa lagi? Berarti Kak Elsa itu sembuhnya bukan dengan bacaan ayatnya, bukan dengan obat herbal, tapi dengan misalkan wasilah dokter. Nah misalkan Kak Maula gitu ya, ada Kak Maula gitu, ada ya, udah dirupiah nggak sembuh, minum madu, minum herbal nggak sembuh, malah makin parah. Bawa ke dokter, dokter A, dokter B, dokter C, malah meninggal. Ya, gimana? Maka terjadi cara Allah menyembuhkan Kak Maula adalah dengan diberikan umur yang pendek misalkan. Jangan diaminkan. Ini contoh doang. Boleh jadi adalah dengan umur yang pendek. Kasihan ya, belum nikah umur baru. Kak Maula berapa? Baru 20 tahun gitu ya. Udah meninggal. Gitu ya. Yang sedih kan yang ditinggalkan. Gimana kalau ternyata misalkan Kak Maula sakit udah parah, dia udah diruqyah, udah banyak ustadz yang meruqyah gitu ya, udah di pengobatan Ibu Nabawi pakai madu, pakai herbal, dibekam dan seterusnya, datang ke dokter, dokter spesialis A B C D E F G H I Z sampai Z gitu ya, tetap nggak sembuh-sembuh, akhirnya mati muda gitu ya. Nah, apakah ya dengan mati mudanya itu berarti Kak Maula tidak disembuhkan dengan Allah? Belum tentu. Karena boleh jadi cara Allah menyembuhkannya adalah dengan kematian. Buat banyak orang, kematian itu adalah obat. Ya kan? Kita banyak menyaksikan misalkan ada saudara kita, keluarga kita sudah sakit, misalkan stroke bertahun-tahun. Ketika meninggal, hati menjadi tenang. Bukan senang dia meninggal, bukan. Karena kalau masih hidup, kasihan ya, dia merasa sakit. Tapi dengan sakit bertahun-tahun, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Misalkan tadi Kak Maula pernah melakukan khilaf kesalahan dosa, dihapuskan semuanya dengan sakit itu, dengan kesabaran ketika sakit, dan ketika meninggalnya husnul khatimah. Ya, ketika Kak Maula meninggal, yang nyambut itu para malaikat rahmat. Ya, ketika malaikat maut mencabut nyawa, ruh lewat ke kerongkongan di sana itu di ufuk langit, para malaikat rahmat sudah menyiapkan parfum yang wangi, kain kafan yang terbaik dari surga, ditutupi auratnya, langsung dipeluk, diangkat menuju langit, ditempatkan di surga. Kemudian ya, ketika jasad Kak Maula dimasukkan ke dalam kubur, disimpan lagi dengan pelan-pelan seperti seorang bayi yang dipeluk oleh ibunya. Di dalam kubur itu ditampakkan kenikmatan ini, Maula kamu di surga nanti begini, kamu olehnya senyum terus, kan enak ya. Bisa jadi dengan matinya itu adalah obat yang terbaik. Mau Kak Maula? Mau sekarang? Sakit lah. Oh lagi sakit. Oh hati-hati. Baik ya. Nah itu ya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, yang mematikan aku kemudian Allah menghidupkanku kembali. Nah, boleh ayat ini dibaca dari sini ya. Alladzi khalaqani ya. Sampai sini misalkan, atau bahkan ayat ini luar biasa ya. Kalau ingin dibaca lebih panjang ya, sampai sini ini kan doanya ya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im ya. Nah, maka ini cukup ya, ini mah doain bapak kita mah bukan bapak yang buruk, bapak kita jauh lebih baik dari kita ini ya. Kalau ini kan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, waghfir li abi, ampunilah ayahku, innahu, sesungguhnya ayahku, kana minadh dhalin, termasuk orang yang tersesat. Ini doa yang haram diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Ini doa yang terlarang ya buat Nabi Ibrahim. Tapi boleh jadi doa ini boleh diamalkan oleh sebagian dari kita. Misalkan nih kakak-kakak, ibu-ibu, misalkan punya ayah yang dulu mohon maaf misalkan ya, insya Allah sih kalau di sini nggak ada. Tapi kadang-kala ada seorang anak yang diuji, misalkan ayahnya atau ibunya misalkan nggak mau ngaji karena udah meninggal. Dulu misalkan ya, ayahnya peminum minuman keras. Dulu ayahnya jahat kepada ibunya, sering mukul dan sebagainya, kasar, keras, buruk.
Sekarang sudah wafat, tapi beliau Islam. Nah, doa ini bisa diamalkan, terlarang buat Nabi Ibrahim, tapi boleh diamalkan untuk orang-orang yang ayahnya Islam tapi buruk. Awas, ayat ini ada di dalam Al-Quran. Apakah ini boleh diamalkan oleh kita? Boleh banget. Apalagi kalau kita mah jangan dibaca ininya, innahu kana minadh-dhalin, jangan ya. Karena bapak kita mah bukan orang yang tersesat. Tapi kadang kala ada anak yang bapaknya, Pak Ustadz, gimana ya? Bapak saya kalau disuruh sholat nggak mau, atau bapak saya itu senang kedukun, senang apa namanya, tanya ke orang pintar. Nah, kita berdoa mumpung beliau masih hidup, ya, ampunilah, minta beliau dapat hidayah, ya. Atau misalkan bapak saya mukulin ibu saya, atau apalah itu, bapak saya koruptor, karena mereka tetap muslim, berdoalah, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Tapi kalau bapak kita baik-baik saja, doanya cukup sampai sini saja, ya. Nah, ini tertentu saja ya. Nah, boleh nih diamalkan ayatnya sampai sini. Tapi kalaupun misalkan ingin membaca ayat syifanya saja, maka kita baca yang ini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, sambil ketika membaca itu tadi, ya Allah, ketika aku sakit, Engkau yang menyembuhkan, ya Allah. Ya, dalam hati itu munculkan perasaan seperti itu. Dan harus kita yakini, gimana cara Allah menyembuhkan kita? Terserah Allah. Allah itu nggak bisa diatur-atur oleh kita. Ya, Allah mau menyembuhkan kita dengan cara apa? Ya, apakah dengan cara saya baca ini kemudian sembuh, kemudian atau Allah misalkan bikin kita sakit parah dulu, dioperasi dulu misalkan, ternyata sembuh, atau dengan cara ini dan itu hak mutlak Allah. Kita nggak ada kewenangan sama sekali. Bukan ustadz yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, kecuali Allah saja. Itulah yang disebut dengan Hanif. Ya. Nah, berikutnya yang keempat, ayat syifa, ayat pengobatan yang keempat, ya. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, kalau nyebutnya wahai manusia berarti ini menyeluruh. Mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia baik, mau dia jahat, mau dia rasul, mau dia Fir'aun, semuanya tercantum dalam kata nas ini. Wahai manusia seluruhnya. Kalau kita di zaman sekarang berarti tetangga kita yang Kristen pun, misalkan ada guru kita yang orang Hindu, siapapun yang non Muslim pun terseru ayat ini. Ya, jadi kalau kita termasuk orang yang sering ketemu dengan orang non Muslim, ya kalau misalkan kita mau berdakwah, dakwahlah dengan bahasa-bahasa yang universal ini. Wahai manusia seluruhnya, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatun mir rabbikum. Nah, di sini Al-Qur'an ya disifati oleh Allah sebagai mau'idhah. Ya ayuhan nasu qad ja'akum al-Qur'an. Qad ja'akumul Qur'an. Al-Qur'an telah datang kepada kalian. Tapi Al-Qur'an di sini oleh Allah disifati sebagai mau'idhah. Ya. Mau'idhah itu apa? Nasihat, ruqyah, kalimat-kalimat baik. Ya. Ingat ya. Nah, cara Allah mengobati kita di ayat ini adalah dengan mau'idhah. Ya. Jadi mau'idhah itu adalah nasihat, kalimat. Misalkan ada teman kita kita sedang sedih, gundah gulana, teman kita nyamper, kamu kenapa? Aku lagi sakit, ya. Sakit apa gitu ya? Misalkan ini apalah, misalkan sakit gigi gitu ya, sakit gigi ya. Benar-benar sakit banget, ini belum pernah ngalamin gitu ya. Kemudian teman kita nggak nasehatin, oh mungkin karena kamu makannya sembarangan kali, banyak makan permen, es dan semisalnya gitu, ciki-cikian dan sebagainya. Iya sih. Nah, kalimat teman kita itu sedang menyalahkan kita. Kamu makan permen, jajan, makan sembarangan, kemudian nggak mau sikat gigi, ya, makanya gigi kamu jadi sakit. Iya sih. Nah, mau'idhah, nasihat itu boleh jadi sifatnya adalah menunjukkan hal yang buruk pada diri kita. Ya. Maka
seburuk apapun diri kita, ketika itu memang kita lakukan itu buruk, ya, teman kita menyampaikan, maka terimalah. Itu adalah salah satu pengobatan. Sama seperti rumah yang rusak. Ini perlu yang dipahami, ya. Misalkan ada rumah yang sudah lapuk, sudah rusak, temboknya sudah retak-retak, sudah berjamur, sudah ada atapnya sudah meropol. Kira-kira gimana cara membetulkan rumah seperti itu? Enggak cukup hanya dengan tiba-tiba ditambal plok, ya, enggak. Seperti kemarin di Depok misalkan apa namanya, atap di halaman depan itu bocor, sering keluar air, atapnya lapuk. Ternyata sama Pak Tukang diapain? Yang dibetulkan itu adalah di lantai 2, keramiknya digetokin, diambilin. Oh, ternyata nih banyak keramik yang retak. Jadi dipaksa dulu, dikeluarin dulu, dihancurkan dulu. Ya, atap yang rusak itu apa? Dicabut, dibongkar. Nggak mungkin saya marah-marah sama Pak Tukang. Pak Tukang, kok banget dibongkar? Bukannya betulin, ya? Jangan merasa benar sendirian dong. Kenapa kamu menghancurkan apa namanya, atap? Kenapa kamu menghancurkan keramik? Ya, kamu mau jahat sama aku? Kan nggak kayak gitu ke Pak Tukang. Karena apa? Karena Pak Tukang itu bayangin getok-getok, tuk tuk tuk, dirobek, udah. Tapi demikianlah cara mengobati. Ya, justru kalau Pak Tukang, ya, betulinnya itu adalah misalkan atapnya apa namanya, bocor, udah ambil aja apa namanya, triplek yang baru, tambal aja, plok, ditutup. Yang jadi atasnya lapuk ditutup pakai yang ini, terus kemudian dicat. Ya, mungkin sekilas, ih bagus, tapi atapnya tetap bocor. Nanti kalau hujan pasti kena air lagi, pasti rusak lagi. Mau ditambal berkali-kali, mau 20 kali, tetap aja akan lapuk, akan hancur. Satu-satunya cara apa? Dibobok, diambil tripleknya, diturunin plafonnya, kemudian di atasnya keramiknya dibongkar dulu, disemen lagi, ditempelkan dengan keramik baru, ya, dikasih apa namanya, pelapis anti bocor, ya. Kemudian bagian atap yang sudah bocor itu dibersihin, dibuangin, jamur-jamurnya dikerokin, dibuangin. Kemudian apa namanya, barulah ditambahnya pun yang nggak diusap-usap, dipaku, jedok. Sakit banget kalau kita jadi atap yang bocor itu. Tapi setelah itu apa? Alhamdulillah, ya, nggak bocor lagi. Itulah pengobatan. Mauidhah, nasihat itu begitu. Jadi obat itu pahit, ya. Yang manis itu sirup. Tidak semua yang manis itu baik, tidak semua yang pahit itu buruk. Obat itu pahit tapi menyehatkan. Sirup itu manis tapi bikin gula darah naik. Bisa bikin diabetes. Mauidhah, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita sedang sakit, ya, kata dokter gitu ya, ini sakitnya sudah parah, kamu harus diamputasi. Dokter jahat, kenapa aku harus diamputasi? Nah, gitu ya. Masalahnya, kata dokter, kalau nggak diamputasi, ini penyakitnya menyebar, akan membusuk, kamu makin parah, bahkan bisa tetanus dan sebagainya, kamu bisa meninggal. Iya, ya. Dokternya misalkan bahwa kira-kira kalau ngamputasi pakai apa itu? Pakai pisau kue kan, ya? Gergaji mesin, alat-alat yang sangat menyeramkan, yang sangat menyakitkan, ya. Tentunya ketika dioperasi, dokter akan menyuntikkan bius. Tapi bius itu kan sementara. Nanti kalau sudah sembuh, ternyata kakinya buntung, dia akan sakit. Waduh, entah berapa lama sakit untuk amputasi. Ya. Misalkan ada bayi, ya, yang gugur di dalam rahim ibu, ya. Diapain? Dibikin sakit ibunya. Diobok-obok rahimnya. Semua pengobatan itu sakit. Tetapi begitulah cara mengobati. Karena kita lagi sakit. Itu yang harus kita terima. Mauidhah. Al-Quran itu mauidhah. Dikasih ayat Quran, gitu ya. Bikin sakit, ya. Misalkan saya lagi sakit, penakut dan gampang galau. Ya. Kemudian dikasih ayat-ayat, ya. Atau misalkan tukang gosip, misalkan. Itu kan sakit juga. Ya.
Kemudian dikasih ayat, ya. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dikasih ayat itu. Aku tuh lagi curhat sama kamu, kenapa kamu kasih ayat Quran? Gitu ya. Biasa aja dong. Kamu marah-marah ke aku, kamu. Ya memang begitu. Kalau tidak dikasih ayat Quran, misalkan saya kebablasan, ya, bergibahnya kebablasan, ya. Itu saya sedang sakit, diobati dengan ayat Quran, diruqyah. Dibikin sakit, iya bikin sakit, tapi kan biar sembuh. Wasyifaun lima fis sudur. Dan Al-Quran itu adalah obat yang ada di dalam untuk mengobati penyakit, ya. 5 manya itu adalah marad, penyakit yang ada di dalam hati. Sudur itu jantung, ingat ya. Yang diobati Al-Quran itu adalah jantungnya. Wahudan, Al-Quran itu adalah hidayah. Jadi fungsi pertamanya adalah mau'idhah. Nah, mau'idhah itu mengobati dengan ucapan. Dengan ayat Quran, dengan nasihat, itu sembuh. Makanya ya, psikolog itu mengobati dengan ucapan. Ustadz, misalkan, nggak mesti Ustadz, kiai, atau misalkan orang yang bijak, itu menasihati, mengobati orang juga dengan ucapan. Kamu nggak boleh begitu. Hudan, hidayah, petunjuk. Ya. Warahmatun, dan cinta, kasih sayang, ya, lil mukminin, untuk orang beriman. Nah, ini yang perlu kita pahami. Biarpun awalnya yang diseru adalah manusia secara umum, tapi di akhirnya disimpulkan obatnya itu untuk orang beriman. Jadi maksud ayat ini gimana? Hei orang Islam, wahai orang Kristen, wahai orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang Konghucu, orang yang tidak punya agama, semuanya, siapapun kalian semua, ketahuilah Al-Quran itu, kalau kalian beriman, nah gitu ya, kalau kalian beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada syariat, maka Allah akan jadikan Al-Quran itu buat kalian, wahai orang beriman, pertama mau'idhah. Nah ini penting ya. Kedua syifa. Ketiga hudan, hidayah. Keempat rahmat, cinta. Kalau kita nggak percaya, dikasih nasihat sebanyak apapun, nggak bakalan sembuh. Penyakit kita makin parah. Kalau kita nggak percaya, dibacain ayat Quran, ayat manapun, ayat Al-Fatihah, surat Syifa, Al-Baqarah, Ali Imran, satu Quran secara penuh, nggak bakalan mempan. Karena apa? Karena kita nggak percaya. Ya, ini syaratnya beriman. Kenapa hati kita keras membatu, padahal kita membaca Quran? Karena kita nggak percaya dengan Al-Quran yang kita baca. Makanya Al-Quran tidak jadi rahmat, tidak jadi cinta. Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmat Al-Quran sebagai pemberi petunjuk? Udah ngafal Al-Quran tapi kok hidup tetap bingung. Karena kita nggak percaya. Ya. Karena nggak percaya. Masa nggak percaya? Saya kan udah beriman, saya udah bersyahadat. Ya. Kamu belum iman, kamu itu cuman Islam doang. Kalau apa? Kalau misalkan belum dibuktikan keimananmu itu, ya. Jadi kalau pengen Al-Qur'an yang efek, beriman itu kunci. Ya. Bagaimana cara nyembuhinnya? Dengan mau'izah. Berikutnya, ya. Yang kelima, ini adalah surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah, ya. An-Nahl itu lebah. Kalau semut itu an-namal. Namal, ya. Namal itu semut, nahl itu lebah. Lebah, Allah berfirman kepada para lebah, ini diajak ngobrol satu-satu oleh Allah. Wahai seekor lebah, kalian, kamu dimanapun kamu berada, setiap lebah, summa kemudian kuli, kamu makanlah, min kullis samarot, dari beragam, min beragam, bermacam-macam buah-buahan. Jadi lebah itu makannya apa? Ya, samarot, hasil, buah, nektar gitu ya, madu bunga. Jadi lebah itu penikmat madu bunga. Ya. Lebah
kupu-kupu, nyamuk ya. Di antara pemakan madu bunga itu ada lebah, apalagi kupu-kupu ya, nyamuk. Awas, nyamuk itu bukan makan darah ya, bukan minum darah. Yang bikin kenyang nyamuk itu bukan darah. Nyamuk itu makannya adalah madu bunga. Bunga ya, dihisap madunya, nektarnya, itu makanannya nyamuk. Lah terus kenapa nggak nyamuk ngisap darah saya? Nyamuk itu ada jantan, ada betina. Nyamuk jantan makan bunga, madu. Nyamuk betina juga makan bunga. Nyamuk jantan sama betina kawin. Nyamuk betina hamil. Ketika hamil di dalam perutnya ada telurnya. Telurnya itu dikasih makan. Makannya apa? Dikasih makan darah. Jadi nyamuk itu menghisap darah. Nyamuk penghisap darah itu pasti ibu-ibu. Ya, hanya ibu-ibu yang suka menghisap darah. Ibu-ibu nyamuk maksudnya ya. Ya kalau gadis enggak, karena dia belum ada telurnya di dalam perut si nyamuk itu. Jadi penghisap darah itu semuanya ibu-ibu. Ya. Buat apa? Buat anaknya. Jadi nanti ya kalau misalkan apa namanya kita ada nyamuk gigit ya. Nah, gitu ya. Nyamuk itu gigit, jangan dipukul. Kita tuh lagi membunuh ibu dan anaknya. Wah, kasihan ya. Biarkan dia hidup. Ya. Sedekah tuh ya, sedekah cuma dikit doang ya. Kasihan ya. Wahai lebah, makanlah dari beragam buah-buahan yang telah Allah sediakan. Kemudian fasluki, tempuhlah. Suluk itu ya, itu adalah berjalan, jalan yang sudah dilalui. Tempuhlah subula rabbiki. Awas, ini tadi malam saya juga bertalaki ngajarin ini ke bapak-bapak, banyak yang bacanya rabbika. Fasluki subula rabbika dzulula. Awas, hati-hati ini ya. Ini rabbiki karena yang lagi diajak ngobrol seekor lebah ya. Subul dari kata sabil artinya jalan. Tempuhilah jalan-jalan yang telah Allah buatkan, dululah yang telah dimudahkan oleh Allah. Buat jalan apa? Laluilah jalan-jalan yang telah dimudahkan oleh Allah. Lebah itu ditunjuki jalannya oleh Allah. Nih, kamu makan madu bunga ini yang bagus. Nih, kamu makan madu pohon ini yang bagus. Kemudian, setelah lebah itu melakukan tugasnya, nanti akan Allah berikan. Yakhruju, keluarlah min butuniha, dari perut bermacam-macam lebah, syarab. Syarab pakai shin, jangan sampai pakai sin. Kalau pakai sin itu artinya fata morgana. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Kalau misalkan ini syarab, saya baca sarob ya. Ini para ustazah kalau talaki nanti kasih tahu ya. Yakhruju min butuniha sarabum mukhtalif. Itu pasti salah ya. Keluar dari perut lebah fata morgana yang bermacam-macam, itu salah. Sya ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari perut lebah minuman yang bermacam-macam warnanya. Minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalam minuman itu ada syifa, ada obat buat manusia. Nah, kalau di ayat sebelumnya, di ayat yang tadi, pengobatan Al-Qur'annya dengan wasilah apa? Mauidhah, banyak mendengarkan, menerima nasihat ya. Kalau misalkan di YouTube itu ya, misalkan yang bagus tuh ya, kalau bukan yang bagus, yang kalau saya pribadi senang banget dengarnya ya. Ustadz-ustadz favorit saya di YouTube tuh, yang nasihatnya itu tentang hati gitu ya. Ada Ustadz Khalid Basalamah, itu kesukaannya ibu-ibu tuh ya. Kemudian ada siapa? Ustadz Umar Mita. Ya Umar Mita tuh bagus sekali ya. Apa namanya? Kemudian yang lebih ringan pembahasannya tapi mengena Agim ya. Agim itu Masya Allah ya. Nasihat-nasihatnya nasihat tentang akhlak gitu ya. Nah itu apa namanya, beberapa contohnya banyak tentunya ya. Nah di dalam madu ada obat. Nah salah satu pengobatan syifa itu adalah dengan diminum. Tentunya tidak harus madu, meskipun madu itu terbaik. Termasuk kita minum dengan obat dokter ya. Obat dokter itu itu mah obat kimia. Memang obat dokter dapatnya dari mana? Obat dokter itu sama, cara dokter mengambil obat, membuat obat, itu sama seperti
lebah mengambil madu. Cuman bedanya kalau lebah mengambil madu itu original 100%. Makanya kualitasnya terbaik. Nah, kalau obat dokter bisa macam-macam. Dokter itu menggunakan ilmu kimia untuk mengekstraksi, ya, misalkan obat kerontokan rambut, minyak kemiri, ya disuling, ambil minyaknya, diekstrak, kemudian minyaknya dibikin kapsul, misalkan, atau dioleskan, itu ilmu kimia. Atau misalkan dibikin serbuk, misalkan ekstrak kulit manggis, gitu ya, itu kan kulit manggis, ya, madu bunganya diminum oleh lebah, kulitnya diambil sama dokter, diekstraksi, ya. Jadi kimia itu tidak jahat, yang jahat itu penjahat, ya, yang memanipulasi. Obat itu pada hakikatnya adalah menyembuhkan, meskipun ada oknum, ya, yang membuat obat itu jadi buruk, ya. Tetapi ketika berobat dengan obat dokter, selama obat dokternya aman, udah ada label halal MUI misalkan, pada hakikatnya kita mirip seperti berobat dengan madu, meskipun tidak sama persis. Tentunya madu itu terbaik, ya, tapi tidak menafikan bahwa berobat dengan obat dokter. Jadi ayat ini memberikan poin apa? Bahwa kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran, gimana caranya? Datanglah ke dokter yang tahu, datanglah ke tabib yang alim, ya, yang bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Ya, ini adalah cara pengobatan dari Al-Quran. Ayatus Syifa di sini mengajarkan itu. Kalau kita baca ayat ini, tapi kita nggak mau berobat, nggak mau minum madu, nggak mau minum herbal, nggak mau minum obat-obat dokter yang sudah teruji secara klinis, yang belum tentu Allah sembuhkan. Kitanya saja nggak mau berobat. Inna fi dzalika, dalam pesan ayat ini ada tanda-tanda buat orang yang berpikir. Jadi setelah baca ayat ini tapi kita diam, Pak Ustadz, saya udah baca ayat ini bolak-balik tapi tetap nggak sembuh. Kamu berobat nggak? Enggak, kan udah cukup dengan ini. Ayat ini ngasih informasi kepada kita. Kalau pengen sehat, berobatlah. Kalau yang tadi dengan mauidhah, dengan nasihat. Yang ini dengan apa? Dengan apa yang diminum? Syarob, ya, diminum obatnya. Antibiotik, kan. Antibiotik itu sama seperti kita minum air kelapa, sama kita. Karena kita itu malas, ya kan. Obat terbaik itu adalah makan. Kenapa harus ada dokter? Kenapa harus ada dokter? Karena kita itu malas makan yang baik-baik. Ya. Kalau kita makan yang baik, ya, misalkan makan makan makanan yang thayyibah gitu ya, minumnya sehat, makannya sehat, nggak perlu ke dokter karena makanan itu sendiri adalah obat, ya. Berikutnya yang keenam, ya, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Al-Qur'an ini, gitu ya, ayat-ayat yang huwa syifa, adalah obat, warohmah. Nah, di sini ditegaskan tentang rohmah, tentang cinta. Kalau kita baca ayat ini, nilai yang bisa kita ambil adalah apa? Ya. Nilai yang bisa kita ambil dari ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Nah, Al-Qur'an di sini berfungsi sebagai cinta, ya. Dari Al-Qur'an itu ada cinta. Seseorang akan sembuh jika hatinya dipenuhi dengan rahmat, cinta kasih. Ya. Dan ini hanya untuk orang-orang beriman. Buat orang yang zalim, hanya ada kerugian yang dia dapat. Kalau kita baca ayat ini, ya, maka mulailah kita mencintai orang-orang lain, orang di sekeliling kita. Mencintainya nggak pilih-pilih. Cintailah saudara kita yang terzolimi dan yang menzolimi. Dengan cara apa? Kalau yang zolim kita kasih tahu kesalahannya, kita luruskan dia, itu juga cinta. Ya, itu adalah bentuk sayang kita, mencintai karena Allah. Kalau hati kita tidak dipenuhi dengan benci, tidak ada rahmah, nggak bakalan sehat. Hidup itu pasti sakit terus, dijamin. Ya. Yang terakhir, ya, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan, seandainya kami Allah turunkan Al-Qur'an itu berbahasanya tidak berbahasa Arab, orang-orang akan berkata, laula fussilat ayatuh, ya. Seandainya saja ayat itu dijelaskan, ya. A'jamiyun wa Arabi, ya.
mau ajami, mau Arab ya, kalau orang sudah hatinya keras gitu ya, tidak akan bisa menerima kebenaran. Justru diturunkan berbahasa Arab itu agar Al-Qur'an itu bisa dijelaskan dengan ayat-ayatnya dengan detail. Kenapa? Al-Qur'an berbahasa Arab, qul huwa, ucapkanlah bahwa Al-Qur'an itu adalah untuk orang-orang beriman. Nah, ini juga sama ya. Pertama adalah hidayah, kedua adalah syifa. Adapun orang yang tidak beriman, dalam telinga mereka itu ada sumbatan. Ini sumbatan. Wa huwa alaihim ama, dan dia juga buta. Ya. Allah ya akan membuat mereka tuh nggak bisa melihat. Mereka akan dipanggil dari tempat yang jauh. Di akhirat, di hari kiamat, orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran akan diseru dari tempat yang jauh. Maksudnya apa? Diabaikan, dicuekin. Nah, ayat yang ini pesannya apa? Mendengarkan Al-Quran berbahasa Arab. Jadi Al-Quran ini dibacakan secara teksnya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, kalau kita simpulkan sebagai penutup ini, ya, apa namanya? Al-Quran ini sebagai syifa apa saja? Ya, pertama sebagai fungsinya di ayat di poin nomor 2, ya, kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai obat buat orang beriman, maka kita harus berikhtiar. Ya, ayat syifa yang ini mengajarkan kita berikhtiar. Yang ini, wa idza maritu fahuwa yashfin, ayat syifa yang ini, Allah mengajarkan kita bahwa ya, keyakinan kita hanya kepada Allah saja. Bahwa Allah lah yang menyembuhkan kita. Yang ketiga, ya, dari sini cara mengobati Al-Qur'an dengan apa? Ya, dengan apa namanya? Nasihat. Ya. Dengan cara pandang. Mulai hidupnya diubah. Hidup bersih, hidup baik, hidup benar, ya. Itu mau idhah. Kalau pengen Al-Qur'an jadi obat. Yang kelima, yang berikutnya ya. Kalau kita ingin mengamalkan ayat ini, bagaimana cara Al-Qur'an menyembuhkan, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai Al-Qur'an. Cara pengobatan itu adalah dengan minum ya, obat, ya, dawa. Ya, diminum. Ya, apakah itu madu atau apa yang disebutkan Rasulullah ya, madu habbatu sauda, misalnya air zam-zam atau apapun yang datang dari dokter ya, jika itu apa namanya halal, thayyib ya, teruji secara klinis ya, pada hakikatnya kita mendapatkan pahala sunnah ya, berobat dengan minuman. Yang berikutnya adalah ya di ayat ini ya apa namanya? Fungsi Al-Qur'an sebagai apa? Cinta. Hatinya bersih ya, bersih hati. Biarpun fisik kita bersih, kalau hatinya tidak bersih ya apa namanya? Tidak akan apa namanya? Menjadi obat. Berikutnya yang terakhir ya. Bagaimana cara agar ayat Al-Qur'an ini sembuh? Dengan dibaca. Ya. Di surat Fussilat ini dengan baca. Menjadikan Al-Qur'an itu sebagai ruqyah ya. Itulah salah satu cara pengobatannya. Nah, dengan wasilah ini, jadi terus apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Baca ayat ini, ketika kita sedang sakit fisik, sakit psikis, kemudian juga sakit pemikirannya sedang galau, sedang sesat pikir, baca ayat ini, berulang-ulang, rutin, semakin banyak, semakin baik, semakin rutin, semakin baik, dan kemudian berikhtiar seperti yang dipandukan oleh Al-Quran. Ya, dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pesannya tentang apa? Ihdinas siratal mustaqim, istiqomah, tentang konsisten. Ya. Kalau kita baca ayat ini bolak-balik, tapi kita tidak berobat, kita tidak mau minum obat, hati kita tidak dibersihkan dari prasangka, dari hal-hal buruk, kemudian tidak mau menerima nasihat, ya, kemudian tidak mau apa mengubah cara hidup, tidak mau hidup bersih, tidak mau hidup sehat, nggak bakalan sembuh karena penyakitnya kita pelihara, gitu ya. Selesai, itu yang bisa apa namanya kita pelajari pada pagi hari ini.